Anak-anak masih semangat? Semangat? Siap? Alhamdulillah. Luar biasa. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah anak-anak masih semangat semuanya. Sehat? Duduk manis. Alhamdulillah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salamnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita semua bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini juga kita bersama memperingati Isra dan Mi'raj-Nya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 029 Penajam beserta Ibu Kepala Sekolah SDN 035 Penajam atau yang mewakili, kepada semua Dewan Guru SDN 029 Penajam yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak-bapak beserta ibu-ibu para undangan semua yang saya hormati, demikian juga semua siswa-siswi SDN 029, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, yang baik-baik semuanya, alhamdulillah, yang Pak Guru sayangi. Bapak, Ibu Guru, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa roh Rajab beserta berselawat. Ikut membaca semuanya. Siap? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadhan. Ayo ikut baca semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadhan. Alhamdulillah. Pada kesempatan Isra dan Mi'raj ini, saya Pak Guru akan mulai membaca firman Allah dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, yang telah memberikan berkah pada daerah sekitarnya, tujuannya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mendengar terhadap seluruh apa yang diucapkan oleh manusia, baik diucapkan terang-terangan atau secara jelas atau ucapan dalam hati, semuanya didengar oleh Allah. Dan juga Allah Maha melihat secara keseluruhan, baik apa yang kita lakukan ataupun yang masih akan kita lakukan, termasuk yang kita laksanakan pada saat ini, peringatan Isra dan Mi'raj ini. Allah melihat di mana yang duduk baik. Allah tahu melihat, dilihat oleh Allah. Mana yang duduknya tidak baik, Allah melihat. Nah, alangkah senangnya Allah, alangkah bahagianya Allah ketika anak-anak semua ini mengikuti peringatan peringatan Isra ini duduk dengan bagus, duduk juga duduk manis. Luar biasa, Allah bahagia melihatnya. Akan tetapi apabila anak-anak yang hadir ini, yang ada ini, duduknya sembarangan, kemudian sambil bergurau, sambil main-main, cerita sendiri, itu Allah melihat. Apalagi anak-anak yang kelas besar-besar begini, malu sama Allah tidak suka melihatnya. Karena apa? Karena kita tidak duduk dengan baik. Allah melihat semuanya. Oleh karena itu, karena kita dilihat oleh Allah, mari duduk yang baik atau bagus. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, Isra dan Mi'raj. Nah, coba perhatikan, nanti kalau ditanyain sama ibu guru biar bisa ya.
Jadi Isra dan Mi'raj ini hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad. Nabi-nabi dahulu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak ada Isra dan Mi'raj itu. Tidak ada Isra dan Mi'raj. Yang ada Isra Mi'raj itu adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singkatnya seperti itu. Itu namanya apa tadi? Coba apa Isra itu bersama disebut? Nah, kok malu-malu, emasnya malu-malu. Coba ini adik perempuannya, apa Isra itu? Perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, dapat 100. Baik, nanti dapat hadiah dari guru ini. Alhamdulillah. Itu Isra. Ya. Kemudian yang kedua Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Ada yang bisa? Ayo angkat tangan yang bisa. Mi'raj dapat hadiah dari Pak Guru langsung nanti. Ada yang tahu Mi'raj? Angkat tangan. Ayo kelas 6 ini, kelas 5. Baik, Pak Guru yang jawab. Nah, karena yang jawab itu Pak Guru, maka hadiahnya diambil Pak Guru. Baik, Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit tertinggi Sidratul Muntaha. Itu artinya Mi'raj. Pak Guru ulangi lagi, Mi'raj artinya atau adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai langit tertinggi Sidratul Muntaha. Itu artinya Mi'raj. Kemudian di Sidratul Muntaha itu Rasulullah menghadap Allah langsung, karena Rasulullah dipanggil oleh Allah dan menghadap langsung di Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah menghadap Allah oleh Allah. Siapa Allah itu? Tuhan itu namanya Allah. Diperintahkan oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umatnya, untuk kita semua, yaitu perintah sholat, singkatnya 5 waktu, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam penerimaan sholat 5 waktu itu, kata Allah, Muhammad, sholat 5 waktu wajib dilaksanakan, tidak boleh ditambah, tidak boleh ditambah, dan tidak boleh dikurang. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. 5 waktu, 5 kali sehari semua. Coba sebut nomor 1 salat apa? Berapa rakaatnya? Nomor 2 salat apa?
Berapa rakaatnya? Nomor 3 sholat maghrib apa asar? Asar duluan dong. Sholat berapa rakaatnya? 4. Kemudian nomor 4 sholat apa? Maghrib. Berapa rakaatnya? 3. Terakhir sholat isya. Berapa rakaatnya? 4. Yang jawab 5 berarti ditambah itu. Ya, ada yang jawab 5 ada tadi. Tapi habis Pak Guru begini baru dirubah 4 jadinya. Sholat isya itu 4 rakaat. Nah, pertanyaannya sekarang yang besar-besar juga yang anak-anak ini, yang kecil-kecil, pertanyaan dari Pak Guru. Sudahkah anak-anak semuanya ini melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna? Alhamdulillah, jujur, alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait anak-anakku sekalian, sholat yang diperoleh oleh Rasulullah 5 waktu sehari semalam ini adalah hukumnya wajib bagi yang besar-besar ini, wajib hukumnya melengkapi melaksanakan semua sholat 5 waktu itu wajib, tidak boleh ditinggal sekalipun 1 waktu saja, baik di sekolah atau di rumah atau di musola atau di masjid, harus dilaksanakan sholat itu. Apabila anak-anak yang sudah besar-besar begini ini tidak melaksanakan sholat, maka Allah akan murka dengan murka yang sangat murka sekali. Dosanya bukan hanya sekedar dosa, tapi sangat besar dosanya, melebihi dosa-dosa yang lain. Dan ancamannya nanti apabila anak-anak itu yang tidak mau sholat, hidupnya di dunia ini akan penuh dengan berbagai macam permasalahan dan juga akan hidup yang tidak baik. Hidupnya itu tidak akan menemukan kebaikan. Dan apabila masa pendidikan semacam ini, nah, anak-anak kan masih masa-masa pendidikan ini, apabila tidak rajin sholat, maka jangan mengharap pendidikannya, ilmu yang diperoleh itu akan baik-baik saja, jangan. Pasti akan tidak baik ilmunya. Pasti akan mengalami kendala-kendala dan kesulitan. Susah belajarnya itu. Sulit belajar. Banyak yang tidak paham pelajarannya, banyak yang tidak bisa pelajarannya, sekalipun Pak Guru dan Bu Gurunya sudah ngajar, sudah minta ampun, keterangannya sudah bagus, keterangannya sudah jelas, penjelasannya luar biasa, Bu Guru yang nerangkan di kelas. Tapi berhubung anaknya itu jarang sholat, maka yang disampaikan Pak Guru atau Bu Gurunya itu hanya lewat di telinga saja. Tidak ada yang mampir di otak, tidak ada yang tersimpan di hati. Akhirnya mudah lupa, pelajarannya susah. Kenapa? Akhirnya dilihat dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak itu adalah dilihat daripada hasil evaluasi atau semesterannya. Ternyata hasil semesterannya anak-anak kok banyak yang
tidak sesuai dengan standar, tidak sampai standar, masih di bawah semua. Bahkan mungkin masih ada yang nilainya itu 5 dan ke bawah, masih ada kemungkinan. Tapi insya Allah apabila kalau SDN 029 ini murid-muridnya semuanya bagus-bagus nilainya, alhamdulillah. Tapi ingat, yang rajin sholat insya Allah. Nah, kalau rajin sholat, pelajaran yang Anda pelajarin, yang kalian pelajarin itu insya Allah akan mengerti dan paham. Karena apa? Karena masuk di otak, kemudian juga tersimpan di dalam hati. Ini berkahnya sholat. Insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses ke depan, nanti masa depannya baik. Ini apa? Barokahnya daripada sholat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kita mulai sekarang lah dan seterusnya biasakan laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Penuh sholat itu sehari semalam 5 kali. Jangan pernah ada yang meninggalkan sholat. Terutama subuh juga, ingat-ingat itu. Subuhnya sholat, terutama yang mulai dari kelas 5 dan kelas kelas 6 ini. Luar biasa ini nak, sholat ini membantu sekali kemanfaatan bagi kalian semua ini, keberhasilan dan kesuksesan. Karena apa? Karena sholat ini memang satu-satunya ibadah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung juga diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, pada saat Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW setelah memperoleh perintah sholat, kemudian Nabi kita Muhammad diajak oleh 2 malaikat. Sudah tahu semuanya siapa 2 malaikat itu? Ada yang tahu siapa 2 malaikat yang bersama dengan Rasulullah? Ada yang tahu? Ayo, jawab-jawabnya ini. Siapa? Ada yang bisa? Baik. Sip. Ada yang menjawab Jibril, ada yang menjawab Israil. Ayo, siapa yang menjawab Israil? Ini, angkat tangan. Israil itu siapa? Nah, malaikat tugasnya apa? Nah, yang menjawab Israil siap-siap akan diangkat oleh Allah. Mulia tinggi, dapat hadiah. Siapa malaikat Israil itu? Adalah pencabutnya. Ayo, siapa yang mau dicabut nyawanya? Ada anak-anak mau dicabut nyawanya? Mau apa enggak? Kalau enggak mau, diam duduk dengan baik. Nah, satu malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Ada 2 yang membawa Nabi itu, Jibril dan Mikail. Kata Rasulullah di dalam hadisnya disebutkan, kata malaikat Jibril berkata, Muhammad. Iya Jibril. Wah, jawabannya Nabi Muhammad semangat. Makanya harus semangat. Muhammad. Kata malaikat Jibril, iya Jibril. Ada apa? Muhammad, mari kita sekarang melihat sorga. Pada saat Isra Mi'raj ini, Nabi kita Muhammad oleh malaikat Jibril dan Mikail diajar melihat sorga. Seperti apa sorga itu? Akhirnya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad masuk ke dalam sorga. Nah, ini pertama kali Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam surga pertama kali ketika Isra Mi'raj. Sebelumnya tidak pernah.
Dan setelah itu juga tidak pernah, kecuali nanti beliau ketika meninggal dunia atau wafat. Jadi pertama kali dan akhir melihat surga pada Isra Mi'raj itu. Nah, anakku sekalian, setelah Rasulullah SAW di dalam surga, Masya Allah, Rasulullah melihat takjub. Rasulullah ini takjub. Luar biasa, maha besar Allah. Kenapa? Karena di dalam surga itu semuanya adalah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat indah, yang tidak pernah ada di dunia ini seindah surga itu. Tidak ada. Bangunannya itu dari emas semuanya. Ini bangunan surga. Kemudian nikmat makanan semuanya ada tersedia. Tinggal kita menikmati atau makan dan minum apa saja, semuanya ada. Tanpa kerja lagi, tanpa usaha lagi, tanpa belajar lagi. Ini surga. Kemudian kata Rasulullah, Jibril, ini untuk siapa surga itu? Kata Jibril, surga itu Muhammad untuk umat Islam, untuk umatmu, untuk kalian semua ini yang rajin ibadah kepada Allah, yang rajin sholat. Nah, anak-anakku sekalian, ini ya perlu kita sadari bersama yang sudah gede-gede. Kemudian juga ini semuanya anak-anak ini, bahwasanya surga itu adalah tempatnya orang yang rajin sholat. Paham? Nah, mau rajin sholat apa enggak, Nana? Ayo yang laki-laki ini, mau rajin sholat apa enggak? Coba ini yang cerita sendiri, mau rajin sholat apa enggak? Alhamdulillah, semuanya harus rajin sholat mulai sekarang. Tidak boleh ada yang meninggalkan sholat. Karena apa? Kalau kita rajin sholat, maka nanti oleh Allah akan diberi surga. Masya Allah, itu di akhirat surganya. Di dunia Allah juga memberikan surga di dunia ini. Apa surga dunia ini? Surga dunia ini adalah kebahagiaan kehidupan kita keseharian ini. Artinya apa? Hidup kita, masa depan kita penuh dengan kebahagiaan dan tidak kurang sesuatu apapun, dipermudah oleh Allah segala urusan dunianya ini. Ini adalah apabila rajin sholat. Mau rajin sholatnya? Mau rajin sholat? Rajin sholat ya, sekalipun tidak diperintah disuruh oleh Pak Guru atau Bu Guru, sekalipun Bapak dan Ibu orang tua kita tidak menyuruh sholat, apabila sudah masuk waktunya sholat, maka tetap harus sholat, tidak perlu disuruh lah. Paham? Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah diajak lagi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, iya Jibril, mari kita sekarang pindah tempat. Baik Jibril, mau kemana kita? Mau ke neraka. Wah, ini. Jadi waktu Isra dan Mi'raj ini Nabi kita Muhammad juga diajak oleh malaikat Jibril ke neraka. Tahu neraka? Tahu neraka? Tahu apa tidak neraka? Tahu? Oh, tahu semua. Pak Guru aja yang tidak tahu ini. Baik anak-anakku sekalian, masih semangat ya mendengarkan neraka ini? Masih semangat? Semangat. Duduk bagus. Duduk Alhamdulillah. Baik, kata malaikat Jibril, Muhammad, ayo sudah kita sekarang pindah ke neraka.
oleh malaikat Jibril, dibawalah ke neraka Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Nah, setelah dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai di neraka, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW menangis pada waktu itu. Nabi Muhammad menangis. Tapi ketika Nabi Muhammad itu diperlihatkan di dalam surga, bahagia, senang. Tapi ketika diajak ke neraka dan melihat neraka, Nabi kita Muhammad menangis. Kenapa menangis? Nabi Muhammad menangis itu bukan karena takutnya Nabi Muhammad itu masuk neraka, tidak. Yang ditakutin oleh Nabi kita adalah umatnya kita ini. Ini yang ditakutin oleh Nabi Muhammad. Kita ini ditakutin oleh Nabi Muhammad sampai menangis. Takut umatnya Nabi Muhammad, takut kita ini nanti masuk neraka. Karena apa? Karena neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah. Kata Allah, wattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah ini yang artinya kata Allah, wahai umat manusia, takutlah kalian semua ini ke neraka. Karena neraka itu adalah bahan bakunya neraka. Neraka dinyalakan yaitu dari batu. Jadi bahan bakarnya api neraka itu adalah batu, bukan kayu. Ya bukan kayu, bukan BBM juga, bukan gas juga. Tapi bahan bakarnya api neraka itu adalah batu. Coba betapa panasnya batu itu. Sedangkan batu neraka itu tidak sama seperti batu manusia. Batu neraka itu keras, tidak bisa dipecah, tidak bisa dibelah. Itu batu neraka, hitam warnanya. Nah, api neraka itu adalah nyala daripada batu-batuan itu. Panasnya bukan main. Seandainya kata Rasulullah, api neraka itu seujung jarum saja ditaruh di dunia ini, niscaya dunia ini akan meleleh hancur. Padahal satu jarum aja, satu ujung jarum. Kecil apa besar ujung jarum itu Besar apa kecil ujung jarum? Saking kecilnya ujung jarum itu susah dilihat, benar? Betul. Nah, sekecil itulah api neraka. Seandainya oleh Allah itu ditaruh di dunia, di bumi ini, niscaya saking panasnya bumi ini akan meleleh hancur. Nah, yang kita pikirkan bagaimana kalau api neraka itu seluas itu, lebih luas daripada dunia ini. Api neraka lebih luas daripada dunia. Ini api neraka tempatnya siapa? Tempatnya manusia-manusia yang tidak sholat ini khususnya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ini anak-anak sekalian, Rasulullah juga melihat manusia, melihat siapa manusia. Kita ini juga sama-sama manusia semuanya. Kata Rasulullah SAW, ketika melihat neraka, Rasulullah melihat banyak manusia di situ sedang disiksa di api neraka.
disiksa di api neraka. Yang dilihat oleh Rasulullah, orang-orang ini memegang apa? Palu yang besar. Di tangan kanannya ini ada palu yang besar dipegang dan juga membara. Bukan palu hanya sekedar palu-palu biasa itu, nah. Tapi palunya besar, membara lagi. Nah, kenapa palu yang dipegang itu, nah, yang besar dan membara itu dipukulkan ke kepalanya ini, dipukul-pukul begini, sampai kepalanya itu hancur dan meleleh. Dan orangnya ini berteriak kesakitan, sakit, sakit, tolong, tolong, bapak, tolong, ibu, tolong. Tidak ada yang bisa menolongnya. Teriakannya terus menerus. Dipukul kembali lagi, utuh, dipukul lagi, dipukul terus menerus. Tidak ada henti-hentinya, dan teriakannya itu terus menerus berteriak. Saking sakitnya tidak tahannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah, Jibril, saya tidak tahan. Siapa itu Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Muhammad, itu adalah orang-orang umat Islam, umatmu Muhammad, yang melaksanakan sholat, tapi sholatnya itu di akhir-akhir waktu dan banyak sering tidak tepat waktu. Anak-anak, kalau yang sholat saja tapi waktunya akhir-akhir, mengakhirkan waktu, kadang tidak tepat waktu, artinya saking akhirnya, misalnya zuhur belum sholat sampai waktu asar. Di waktu asar itulah sholat zuhur. Demikian juga kadang asar belum sholat, akhirnya keburu masuk waktu maghrib. Di waktu maghrib baru sholat asar dan maghrib digabung. Demikian sholat isya, kadang-kadang karena saking asiknya belajar, mungkin kan, asik sekali belajar. Tapi belajarnya biasanya lewat Android ya, yang dipencet-pencet itu. Saking asiknya sampai tengah malam, sampai jam 1 baru ketiduran. Seandainya tidak ketiduran masih belajar baca itu di HP. Akhirnya subuhnya kesiangan. Padahal sudah dengar adzan subuh, tapi masih ngorong. Ngorok subuh, ngorok. Anak-anak kalau subuhan sholat enggak? Yang mulai sekarang sholat sudah, yang rajin semuanya. Rajin sholat, anak-anak. Rajin sholat mulai sekarang. Janji kepada Allah. Ingat, janji kepada Allah. Mulai sekarang saya akan rajin sholat. Bagaimana? Kata Rasulullah tadi melihat orang yang disiksa itu. Jibril ini siapa? Ini Muhammad. Contohnya umatmu, contohnya kita semua ini yang tidak rajin sholat. Sholatnya itu jarang-jarang, sholat tapi jarang. Sholat tapi banyak yang ditinggalkan sholatnya, diakhir-akhirkan lagi kalau sholat. Nah, itu nanti Muhammad di neraka umatmu akan disiksa seperti itu. Jadi kita ini nak yang tidak sholat atau sholatnya itu jarang-jarang, itu yang jarang-jarang sholat, itu masih akan disiksa oleh Allah nanti di neraka.
masih dibakar oleh Allah dan juga menyiksa dirinya sendiri dengan dipukul-pukul kepalanya dengan tadi palu-palu yang sangat besar itu. Tentu saja pada saat itu tidak ada pertolongan dan siapapun dari siapapun tidak akan ada bisa memberi pertolongan, apalagi dari Allah, karena memang Allah yang sangat murka kepada orang-orang dan juga anak-anak yang tidak sholat. Itu sholat. Kemudian yang ketiga terakhir adalah kita harus patuh dan taat kepada guru-guru kita, kepada Pak Guru, kepada Bu Guru, harus patuh dan taat, sopan dan santun. Karena apa? Karena kebaikan guru, doa guru itu adalah merupakan kesuksesan bagi kita untuk masa depan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat dan memberikan berkah kepada kita semua, dan mudah-mudahan semua anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan pintar semua, amin. Mudah-mudahan sukses semuanya, amin. Mudah-mudahan bahagia semuanya, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama berdoa dan juga anak-anak ikut membaca amin bersama ya. Ikut amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ampunilah ya Allah dosa kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa guru-guru kami, dan juga ya Allah rahmatilah kami, berkailah dan rahmatilah kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah ya Rahman, berilah kami kesehatan, kedua orang tua kami dan guru-guru kami, berilah semuanya kesehatan dan keselamatan sehingga bisa membimbing dan membina kami, sehingga kami dapat belajar dan dengan sebaik-baiknya dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga acara Isra dan Mi'raj ini dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua, bagi para guru-guru, wabil khusus yaitu kelangsungan masa depan SDN 029 ini. Mudah-mudahan terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang saya sampaikan bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah beserta semua Dewan Guru dan undangan Bapak dan Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.